pada kemudian belajar hidup saya teman-teman sekalian, sampai dari pada pagi ini pertama ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan segi dan perusahaannya menjadi beberapa dan sama usia agama yang sama oleh usaha di Masjid ini pada dua di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mukarramun para asatidzah minggu lebih baik dengan Rocky ya di sini jadi hari desa musim maksudnya semuanya dulu ya. Mohon maaf ini semuanya. Mudah-mudahan kita semua minggu kita senantiasa mendapatkan ridhoan dan ini ya. Kalau sekalian saya hormati, hari ini kita memasuki tahun yang baru. Tahun berapa? 2022. Dalam perhitungan kalender penanggalan yang kita kenal ada dua, kalender Samsiah berdasarkan ritme matahari, ada kalender Romawi yang disebut kalender Hijriyah. Dua-duanya ini fungsinya untuk perhitungan waktu. Jadi mau pakai mana silakan, karena dua-duanya bisa. Baik kalender Syamsiah matahari maupun Romawi. Kalau Romawi gampangnya bisa dilihat. Kalau Syamsiah matahari kita lihat silau. Itu gampang. Maka para sahabat dan generasi ini pakai kalender semuanya, pakai perhitungan mau pakai yang mana? Ya kita pakai dua-duanya. Bahkan aktivitas sehari-hari kita pakai kalender Syamsiah.
Ya Pak ya. Jadi pergantian tahun, ya dua-duanya bisa kita rayakan atau kita jadikan muhasabah buat kita. Tapi karena aktivitas keagamaan kita pakai kalender Komariah, yang kita pakai kalender Komariah. Nah, sekalian berkaitan dengan tahun baru ini, bakal disukor rawi dalam bukunya Hayatul Al-Waqtu fi Hayatul Muslim, bagi alamatullah atau asrullah, sifat karakteristik daripada waktu. Ada ungkapan tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak bisa memahami orang. Kita bisa pahami ke orang karena kita kenal sifat-sifatnya begini, karakternya begini. Begitu juga dengan waktu. Kita tidak bisa keluar dari lingkaran waktu. Kita semua hidup mengalami 3 fase: masa lalu, masa sekarang, dan masa akan datang. Itu pasti. Mana masa lalu? Ya udah yang udah lewat. Jangankan yang puluhan tahun, ratusan tahun kemarin. Hari Sabtu kemarin tanggal 4 Januari 2025 itu udah masalah. Masa depan yang belum terjadi. Wabil khusus masa depan umat Islam adalah kehidupan di alam akhirat. Allah ya ini Allah tanzur nafsu ma qaddamat liqad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dia lakukan lihat untuk kehidupan masa depannya nanti, yakni hari akhir, alam akhir. Wattaqullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah. Allah khabirun bima ta'malun, dan Allah akan mengetahui apa yang kalian berbuat. Allah khabirun bima ta'malun. Dan jadi Bapak sekalian, kita punya fase itu, masa lalu yang telah lewat, sekarang ya ini sekarang, dan masa depan, khususnya alam akhir. Nah, agama kita, agama Islam ini agama yang sebenarnya semuanya ini sudah ada aturannya dan petunjuknya, kita tinggal ngikutin doang. Kalau kayak kemana-mana mah ada, kita pergi kemana-mana ada Google Map, gitu Pak ya. Sekarang saya ngalamin Pak, saya nggak tahu daerah itu, saya belum pernah ke situ, buka Google Map, itu nggak ikutin. Tapi asal ngerti cara pakainya. Kalau kagak mau diantar ke kuburan, gua di TV itu ya. Diantar ke kuburan, tapi kalau ngerti cara pakainya, Islam dari mulai sebelum kita lahir, kemudian kita lahir ada di sini ngapain, dan bakalan kemarin itu sudah ada semuanya. Tinggal ngikutin doang. Tinggal ngikutin doang. Kotun gitu. Ikutin aja. Nah kata beliau, Dr. Yusuf Qaradawi, karakteristik waktu ada 3. Sifat-sifat waktu ada 3. Pertama, waktu itu berlalunya sangat cepat. Waktu berlalu sangat cepat. Dan surah An-Najiyah Allah berfirman, ka'annakum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashyatan aw duhaha. Pada hari mereka melihat hari kebangkitan itu, tidaklah mereka merasa tinggal di bumi ini illa 'ashyatan, kecuali kayaknya cuma sore doang, aw duhaha, atau pagi. Tiba-tiba sudah hari berbangkit dan bakal dihisab semua amal perbuatan kita. Masya coba jangan di dunia hampir mati ribuan tahun, ratusan tahun,
Ya, di kuburan. Begitu bangun, kata dia tetap tidur tuh. Tapi itu cuma sebentar, cuma sore doang atau pagi doang. Waktu itu berjalan laksana angin, berlari laksana angin sangat cepat dan berjalan laksana. Paham gitu Pak ya? Waktu sebenarnya lama, waktu sebenarnya ya segitu-gitu juga. Kata Nabi, la tamutu sa'ah hatta yataqarraba al-zaman wa takunu sana bisyahar wa yakunu syahar kal jum'ah wa takunu jum'ah kal yawm wa yakunu yawm kas-sa'ah wa takunu sa'ah ka'diratil. Kata Nabi, tidak akan terjadi kiamat sehingga ia takkan robas zaman. Zaman itu rasanya berdekatan, cepat banget rasanya. Tidak akan terjadi kiamat sehingga waktu rasanya sangat cepat. Maka kata Nabi, setahun seperti sebulan, sebulan seperti, kalau bahasa Arabnya Pak, sejumat, kita seminggu ya. Sebulan seperti seminggu, seminggu seperti sehari seperti satu jam dan ini kita ngapain ya Pak? Waktunya cepet banget. Nih hari ini nih kita taklim Porsila. Kawan-kawan kan beban dari sini nih sibuk. Udah ngaji lagi aja. Iya Pak. Salat Jumat udah kemarin nih. Kata-kata salat Jumat lagi. Kira-kira apa sih Pak yang bikin waktunya cepat? Bapak kira-kira? Kalau menurut saya, ya Pak ya, waktu ini sekarang akhir zaman terasa cepat karena orang sekarang udah sibuk semua. Yang kagak sibuk pakai sok sibuk. Ilustrasinya Pak, di zaman dulu, misalnya zaman dulu ya, listrik belum ada, kendaraan belum ada, apalagi internet. Begitu maghrib gelap, kita penerangan pelita doang tuh. Dia lagi iya pelita doang begitu gelap. Itu kalau kita kagak bisa tidur, itu rasanya lama banget. Lagi gelisah itu nggak bisa tidur. Tapi kalau sekarang banyak pengalihan, sibuk, nggak bisa tidur, tapi tahu-tahu udah subuh. Yang menyebabkan itu akhir zaman terasa cepat waktu karena orang sekarang sibuk semua. Yang kerja pergi gelap pulang gelap, sampai yang ada kerja sibuk main HP nyari hiburan. Iya Pak ya. Sampai orang Betawi bilang, Pak, tidur juga kan kerjaan. Iya Pak ya. Lu laki-laki lu kerjanya tidur mulu, nah itu udah kerja, itu pakai diomelin. Kerjanya tidur mulu, nah itu udah kerja. Tidur. Ini bahasa ini ya, kerjaannya tidur mulu itu udah kerja. Jadi yang menurut saya menyebabkan itu terasa lama, itu karena sekarang banyak pengalihan dari orang yang nganggur sendiri juga ngeliat HP, hiburan. Sekarang dunia nggak malam juga terang, ya Pak ya. Apa di kota-kota besar udah nggak kayak malam, aja udah. Perputaran rasanya cepat. Nah ini yang kita. Makanya Pak, kalau kita kenal waktu itu berjalan sangat cepat, Pak ya, maka pandai-pandailah memanfaatkan waktu. Ya Allah, Pak, lihat diri kita masing-masing Pak. Kita ternyata sudah berapa, kemudian ternyata sudah punya anak, ternyata sudah punya cucu.
umur udah para 5, mau kemana lagi Pak? Mau kemana? Kalau bukan pada akhirnya kita mau kagak mau kesuka bu, apa? Iya, suka tidak suka kita bakalan akhirnya kesuka. Iya, dipendam dan diinjak dulu itu. Iya Pak, ya Allah, ada orang nikahin anaknya, ya seguman dalam hati, rasanya baru kemana. Ini saya dukung, saya gendong kemana-mana saya. Hari ini anak saya akan dilamar, akan menikah dengan rasanya baru kemana. Gitu ya. Waktu berlalunya sangat. Nanti waktu gitu Pak. Emang kalau dijamin malah lama Pak. Jangan kan sampai sejam 10 menit Bapak lihat jam 10 menit Bapak lihatin aja. Yang marah. Nyatiin jalan baru dia itu sama. Tapi begitu kita sibuk dengan urusan kita masing-masing, kadang-kadang merasa waktu kurang cepat amat sih ini. Maka ada pepatah Arab, al-waktu kasayf illam taqtahu qata'aka. Waktu itu kayak pedang, kalau ente nggak bisa memotong-motong, dibagi-bagi waktu, pinter-pinter pada waktu, qata'aka, maka sang pedang akan menebas kamu. Yang kedua Pak, karakter pada waktu. Waktu yang sudah berlalu tidak pernah akan kembali dan tidak bisa diganti. Itu yang kedua. Waktu yang berlalu tidak pernah akan kembali dan tidak bisa diganti. Nih, yang udah pada tua, emang bisa muda lagi? Ya. Contoh nih, kalau para asal itu, kalau udah begini, kemudian Allah izinkan bisa balik lagi ke masa muda, repot. Seriasin, apa yang bakalan terjadi kalau kita bisa balik ke flashback ke masa muda? Bini ganti, mertua ganti. Bisa balik lagi, bisa begitu. Sejarah bisa berantakan semua. Dulu kita dijajah Belanda, gantian kita ganti. Kita yang jajah Belanda. Makanya Allah tidak izinkan. Bukan Allah tidak bisa, tapi Allah tidak izinkan kita di dunia ini bisa flashback balik ke belakang. Waktu yang sudah berlalu tidak pernah akan kembali. Dan tidak bisa diganti dengan harta seberapa banyak pun materi yang kita punya. Minta kepada Allah, ya Allah, ini saya sedekah 10 miliar, pengen seminggu balik ke belakang buat ngebenerin yang salah-salah kemarin. Enggak bisa. Maka semua kesalahan kita, maksiat kita, kemungkaran kita di masa lalu itu sudah tercatat. Tinggal terserah Allah mau diampunin apa kagak. Kita ikhtiarnya hanya mengistighfarin aja, taubatin aja udah. Karena untuk memperbaikinya nggak bisa. Yang udah rusak masa lalu kita nggak bisa perbaiki. Yang ada kita minta ampun agar itu nanti tidak diperkarakan di yaumil hisab. Hal yang sangat menakutkan buat kita. Lumayan. Kata syair Arab, yang Adam, innama anta ayyamun majmu'ah, kullama jahaba yawm jahaba ba'duka. Wahai anak manusia, kalian tidak lain hanyalah kumpulan hari-hari. Kita kan kemarin seminggu Pak, muter-muter di situ aja. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, begitu aja. Ente itu cuma kumpulan hari-hari doang. Ulama jahabayo jahaba ba'duka. Begitu berlalu satu hari, berlalu juga bagian yang umur kita sudah mulai. Yang kedua Pak ya, mengingat waktu kalau Ramadan. Yang ketiga, kalau memang waktu berlalunya sangat cepat,
Kalau memang waktu yang sudah berlalu tidak akan kembali dan tidak bisa diganti dengan apapun. Yang ketiga, berarti waktu adalah nikmat yang sangat mahal. Kenapa Pak? Sukses dan tidaknya seseorang boleh jadi pada salah satu penentunya adalah bagaimana orang ini memanfaatkan. Jadi yang ketiga Pak, nikmat waktu bernikmat yang sangat mahal. Kenapa? Ini yang tadi itu kalau menurut saya, karena sukses tidaknya seseorang, selamat tidaknya seseorang itu berkaitan dengan bagaimana andai tidaknya jadi manfaat. Kalau kita lihat di kitab Riyadhus Shalihin, kalau tidak salah bab taubat, ya. Sekarang Imam Muhyiddin Abi Zakaria bin Sharaf An-Nawawi itu ada cerita preman yang bunuh 100 orang. Dengar yang sering itu Pak ya, orang remaja nggak sering dengar ini. Ya. Preman yang telah membunuh 100 orang. Berarti dari sekian banyak umur yang dia lalui, ini orang banyak maksiatnya. Tapi di ujung kehidupannya dia bermanfaat dan dikisahkan dalam kisah juga banyak itu. Dia disuruh pindah oleh seorang alim untuk ke kampung yang baik, karena kampungnya kampung orang Madrid semua isinya. Ada bisa jadi. Ya, saya kira coba ya. Jadi, ya akhirnya pokoknya di situ orang ini preman ini, walaupun sekian banyak puluhan tahun umurnya dilakukan jelek, tapi di penghujung sedikit saja dia tobat kepada Allah dengan tobat dosa, Allah ampuni dan akhirnya dia selamat di akhirat. Mudah-mudahan kita semua pandai memanfaatkan waktu sehingga sukses dunia. Amin. Demikian bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.